Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. TC atau pemusatan latihan baik di tim senior untuk menghadapi FIFA Matchday lawan Turkmenistan senior pada tanggal 8 September nanti di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan juga kualifikasi U23 ya, yang akan berlangsung di Manahan Solo. Kemarin sudah dimulai serentak, semua pemain sudah datang walaupun belum lengkap, tapi saya kali ini coba untuk menyorot tentang tim senior karena mereka lebih dulu akan bermain. Ya, karena tanggal 8, tanggal 9 baru tim U23 kita akan tampil melawan Cina Taipei atau Taiwan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada dua pemain yang sudah pasti ya, setelah ada menyurat dari tim medis dokter untuk menyatakan tidak bisa bermain. Ya, di awal itu adalah pasti Yaakob Sayuri, pemain PSM Makassar yang bisa bermain dari sisi flank dengan sangat baik, yang mengalami cedera, dan yang terakhir adalah Sain Patinama yang juga dianggap tidak siap, ya mungkin mengalami cedera sehingga dia tidak jadi terbang ke Indonesia menuju ke Surabaya. Walaupun pada pertandingan Sabtu kemarin dia bermain full selama 90 menit ya, ketika memperkuat timnya Viking di Liga Utama di Norwegia yang bermain imbang dengan Vålerenga 1-1. Tapi apapun itu, dua pemain ini memang sudah dikesampingkan karena STY tidak mau lagi ada pergantian penambahan pemain, karena sudah diumumkan lebih dulu adalah 24 pemain untuk tim senior ini menghadapi FIFA Matchday. Nah, dengan berkurang dua ini praktis tinggal 22. Nah, kemarin juga ada dua pemain terakhir yang dikabarkan mengalami cedera, yaitu Yance Sayuri, saudaranya Yaakob, ya ketika tampil melawan PSS Sleman, dan juga Dimas Derajat, striker dari Persikabo. Tapi kedua nama ini belum pasti untuk diganti, dicoret, karena tetap masih terpampang. Bahkan Dimas Derajat hadir di hari pertama TC yang berlangsung di Surabaya. Walaupun memang dia perlu akan ada cek ya. Tim medis akan melakukan cek karena dia mengalami masalah. Ada mungkin kena hamstring di paha kanannya saat menghadapi Dewa United yang berakhir imbang 1-1 di Liga 1 BRI. Namun tekad besar dari seorang Dimas Derajat sehingga dia tetap ikut hadir di dalam TC di hari pertama. Ya, kita masih akan menunggu kedatangan Sandy Walsh, dan dia sudah tiba tapi kemarin malam, dan mungkin akan bergabung pada hari ini. Ya, pemain-pemain lain yang belum sempat sampai termasuk Jordi di sana ya. Ada Asnawi yang akan ikut di dalam tim senior ini. Nah, kemudian siapa yang akan menggantikan? ST sudah mengatakan bahwa tidak ada pergantian penambahan pemain untuk mengisi posisi dari cederanya Yaakob Sayuri dan juga Sain Patinama ini. Bahkan mungkin kalau memang Dimas Derajat bermasalah dan tidak bermain, tidak akan ada pemain baru. Nah, solusinya yang diambil oleh STY yaitu ya meminjamkan 3 pemain dari tim U23 yang sekarang itu sedang TC di Solo. Ya, jadi tidak ada penambahan untuk pemain baru di dalam timnas senior, tapi dipinjamkan dulu 3 pemain ini untuk mengisi posisi ini. Yang dianggap oleh STY oke lah, karena STY hari pertama itu kemarin itu datang ke Surabaya, dan nanti pertanggal 5 hari ini dia akan ke Solo. Nah, 3 pemain tambahan, maksudnya pemain yang dipinjamkan dari U23 yang sudah masuk di TC itu kemarin malam kalau nggak salah sudah bergerak datang ke Surabaya, dan hari ini akan ikut sama-sama dalam TC. Nah, ketika STY itu pergi ke Solo, ya Cho In Cheol yang asisten dia yang akan menangani sementara tim senior ini di Surabaya. Nah, siapa 3 pemain itu? 3 pemain itu ada Alfreana Dewangga, ini pemain belakang PSIS yang menjadi kapten kesebelasan di Piala AFF 23 di Thailand kemarin. Ya, kemudian ada Donitri Pamungkas, ini main dari sisi flank, bisa bermain di bek kiri juga. Ya, ini dari Persija yang sangat bagus dianggap oleh STY untuk datang ke tim senior. Dan Zaki Ashraf, ini pemain yang bisa bermain juga dari sisi flank, yang bermain di tengah. Ini pemain PSM Makassar. Jadi 3 ini yang dipinjamkan untuk bisa bermain di tim senior. Nah, kalau untuk main pertama, saya pikir Dewangga kalau bermain dengan format STY, ya pakai dengan 3 back katakan, karena Rizky Ridho ini kan sudah nggak ada. Rizky Ridho itu sudah pergi ke U23, di switch ke U23 bermain. Juga Elkan Bagot pergi ke sana, karena biasa kan 2 ini bermain di tim utama bersama dengan Jordi.
Dengan kehilangan dua pemain ini, masih ada satu pemain senior dari Madura United, Fahrudin, yang akan main bersama dengan Jordi. Nah, Alfredo Dewanga dipinjamkan, bisa aja kalau dengan 3 back ditampilkan oleh STY, Dewanga yang akan bermain di sana, ya bersama dengan Jordi dan Fahrudin. Ya, kemudian Asnawi itu bisa didorong lebih ke depan, misalnya ini, ya. Kemudian karena pertama tidak ada, Sain juga tidak ada, Edo yang bisa bermain sana. Makanya Doni Tri itu yang dari tim U23 itu dipinjamkan untuk mungkin melapis Edo jika dibutuhkan. Ya, Edo akan bermain dari sisi ini. Kalau bermain dengan katakan dengan 3-4-3. Nah, 2 di tengah lagi yaitu Mark Klok dan Rahmat Irianto. Nah, 3 di depan itu mungkin agak bergeser agak ke samping adalah Stefano Lillipali. Ya, kalau Dimas Derajat tidak fit, tidak bugar, Dendi Sulistiawan yang akan main di sana. Dan di posisi agak lebih ke kanan mungkin kalau tidak Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri yang bisa bermain dari sisi ini. Sebenarnya kalau ada Yakob bagus bermain dari posisi kanan ini, tapi kan dia tidak bermain karena cedera. Nah, itu kemungkinan yang bisa ditampilkan. Nah, mungkin di babak kedua baru mungkin Sandi bisa masuk untuk mengawali debut dia bermain di posisi kanan. Nah, kalau bermain dengan 3 back saja untuk ke dalam, jika Sandi dipaksakan untuk langsung melakukan debut di starting 11 pertama STY, bisa aja Sandi ke dalam. Ya, Afriana akan mungkin cadangan dan Sandi bermain bersama dengan Jordi dan Fakhrudin kalau dengan 3 back. Tapi katakan kalau dengan 4 back flat, ya, ini Fakhrudin dan Jordi akan bermain di posisi back tengah. Kemudian ada Edo ada di kiri dan Asnawi ada di kanan. Itu yang menjadi ini. Nah, 3 di tengah ini bisa dimainkan saya pikir oleh Mark Klok. Ya, mungkin Sandi bisa bermain juga sebagai gelandang bertahan. Saya pikir atau Alfredo Dewanga bisa juga sebagai gelandang bertahan. Tapi kalau memang dicari karena kita bermain di kanan dan ingin memenangkan pertandingan melawan Turkmenistan, bisa aja dimainkan di sana itu adalah Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan Mark Klok. Jadi depan tetap sama dengan Dendi, Vano yang akan bermain, Egy atau Sadil yang bisa ditampilkan oleh STY. Jadi ini kan hanya sebuah perkiraan saja yang bisa ditampilkan dengan kedatangan 3 pemain yang dipinjamkan. Dari 2-3 ini mungkin di babak kedua mereka baik Saki Azraf, Doni Tri bisa dimainkan di babak kedua ya ketika bermain melawan Turkmenistan. Nah, mereka ini begitu selesai FIFA Matchday langsung balik. Yang langsung sama seperti STY. STY itu akan datang pada saat FIFA Matchday melawan Turkmenistan ini dan mereka akan balik bersama-sama begitu selesai, mungkin hari itu juga. Begitu selesai malamnya akan bergerak menuju ke Solo karena jaraknya kan tidak begitu jauh, pasti mungkin 2-3 jam udah sampai di Solo ya. Dan mereka akan bergabung dengan tim ya Zaki, Donitri dan Alfredo Dewanga dengan tim U23 karena tim U23 pada tanggal 9 itu akan berlaga melawan Cina Taipei. Cina Taipei sudah lebih dulu pada tanggal 6 main pertama melawan Turkmenistan, nah main kedua melawan kita. Dan ini menjadi target utama, kita harus bisa menang sebelum kita membidik pertandingan terakhir yang menentukan pada tanggal 12 September itu menghadapi Turkmenistan U23. Jadi itulah saya pikir ya kabar yang ada di mana 3 pemain yang dipinjamkan U23 tadi yang saya sebut, yaitu mereka akan berlaga, mungkin tidak akan dipaksakan, tidak akan diforsir, mereka bermain dengan tim senior, yaitu mungkin akan main mungkin di babak kedua. Tapi apapun itu, STY mengambil kebijakan ini dengan tidak menambah pemain baru ketika ada masalah-masalah dengan Jakob tidak ada, Sain tidak ada juga, dan kemungkinan Dimas. Dan semoga kalau Dimas ini fit, diizinkan oleh tim medis untuk bisa bermain, bisa aja dia bermain mungkin di babak kedua atau diberi kesempatan 15 menit terakhir, 20 menit terakhir, tergantung dari STY dan perkembangan terakhir dari Dimas, termasuk dengan Yance Sayuri. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Terima kasih untuk Kopi Waanal, Kopi Papua Leones yang sudah mendukung channel Bung Ropan dan Four Brothers. Ciao.